Ya, tapi gini Yun. Tapi kalau kita berbicara lagi ya ini ya, maksudnya gini. Dulu itu kan kamu kan banyak yang hujat, ya kan? Banyak yang nggak suka dengan ketika kamu bersinar, ya kan? Ya, apa yang harus kita lakukan ketika ada banyak orang yang nggak suka sama kita? Ini kan pertanyaan nih. Apa yang harus kita lakukan ketika orang nggak suka sama kita? Kak Aimi Mas Ridho di mana? Gitu. Tanyain ke istrinya lah, ke Ica. Katanya Kak Aimi tahu. Soalnya Mas Ridho tidak ditemukan sampai sekarang. Oh iya, akun beliau hilang, terbang. Iya, masih belum kembali. Belum kembali. Kakak Iya, siapa namanya? Ada yang typing Kak Ince. Saya ya boleh dipanggil Inces, boleh. Karena sekarang itu panggilannya sekarang beda. Kalau misalnya dulu dipanggilnya Kak Inces. Kalau misalnya temenan sama Mas Indra dipanggilnya Inces. Sekarang ada Mas Batik dipanggilnya Cece. Terserah Kak Aimi aja maunya dipanggil siapa. Cece Inces berarti ya. Jangan digabung, nanti malah yang kelihatan Kak Aimi. Lah, kalau Cece tuh kayak Ani-Ani, jangan deh. Udah panggil Inces aja nggak apa-apa. Enggak, maksudnya bukan Cece ini. Kalau Cece kan harus Chinese. Ya udah Inces aja ya. Aku Chinese kok, Kak. Oke, jumpa lagi teman-teman. Tadi malam saya sempat posting satu buah video yang menceritakan bagaimana Aimi menemani Pak Kleyeng untuk menjalani challenge teman-teman. Menarik di situ. Kita tahu sosok Aimi memang sosok baru di Sobat Ngarit, di teman-teman pasukan Cikru. Tapi rasa kekeluargaannya itu sangat dalam sekali teman-teman. Bagaimana Aimi selalu merasa menjadi bagian dari keluarga ketika berkenalan dengan host-host yang notabene adalah teman-teman atau sahabat-sahabat dari Mas Yun, dari Ridho, atau siapapun yang memiliki keterkaitan dengan Sobat Ngarit teman-teman. Menarik, silakan nanti kalau teman-teman yang belum melihat full video tersebut silakan tonton teman. Bagus sekali di situ. Ini hari ini kita akan melihat juga bagaimana keseruan Mas Yun hari ini teman. Yang tadi pagi sekali teman live. Dan hari ini ada sesuatu yang bisa kita dapat dari situ teman. Ada sebuah wejangan dari Papi Tomli Wafa berkaitan dengan proses pendewasaan, baik itu kita sendiri sebagai netizen, sebagai teman-teman Sobat Ngarit, ataupun buat Mas Yun sendiri. Nanti kita simak baik-baik teman. Nikahnya Mas Roni datang. Mas Roni kapan nikahnya? 22 November. Dan November 11. Oh, 11. Wih. Ya. Jadi teman-teman ya, ini 11.000 mata memandang. Mas Roni itu nikahnya tanggal 11. Tanggal 24 November. Jadi 22 November. Meskipun nggak diumumin, tak umumin band ini kan biar yang datang banyak, band apa? Biar makanan prasmanannya habis. Yo, nge. Berarti tanggal 22 bulan 11. Iya, tanggal 22 bulan 11. Nge. Masih kapan, Bi? Ya. Enggak dari ama yang ada di Sumatera, ama ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, di Bali, di Nusa Tenggara atau mana ini itu loh. Tapi Papi masih datang. Semua disebut. Hah?
Papi pasti datang ya kalau Mas Yun nikah. Udah gini loh Yun, orang-orang ini kan pada prinsipnya kan kalau misal orang-orang lagi terkenal itu kan mendekat semua, semuanya maulah nyumbang ini nyumbang itu. Saya nggak mau janji, cuma kita buktikan aja. Karena kan sebenarnya persahabatan itu kan berlaku di situasi yang sulit, di situasi yang sulit, di situasi yang biasa aja, dites persahabatan. Kalau di situasi orang terkenal semua ya pengen jadi sahabat, biasa itu. Tapi papi itu biasanya instingnya itu paling kuat. Pokoknya kelihatannya itu kapan Mas Yun nikah itu? Sebelum masuk ke situ teman-teman, ada hal menarik di sini. Papi Tom berbicara berkaitan dengan ketenaran. Kalau kita flashback sebelum Mas Yun menutup akun yang pertama, akun besar, itu bisa dibilang posisi Mas Yun masih di atas teman-teman. Setiap kali live Mas Yun masih banyak dari teman-teman Sobat Ngarit yang hadir di roomnya Mas Yun. Nah, tetapi setelah Mas Yun menutup sementara akun utamanya, memang banyak dari teman-teman Sobat Ngarit yang belum tahu akun baru dari Mas Yun. Kita perhatikan di akun kedua Mas Yun yang sekarang menjadi Oscar Farm. Kita lihat dulu ketika Mas Yun live di akun pertama, akun utama itu selalu ramai. Dan ketika Mas Yun live di akun kedua, itu memang penurunannya sangat drastis teman. Itulah yang terjadi. Bukan berarti bisa dibilang Mas Yun redup. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya tidak teman. Tetapi memang Mas Yun mencoba berlahan-lahan untuk menarik diri dari media sosial. Itu persepsi saya teman-teman. Untuk menutup atau memprivasi akun yang pertama, saya rasa Mas Yun punya pertimbangan. Waktu itu pernah disampaikan karena sudah banyak peringatan, ada pelanggaran yang baru, dan masih banyak lagi teman. Mungkin karena dilaporkan dan lain sebagainya, ada kemungkinan di situ. Tapi kalau teman-teman masih ada yang berpersepsi Mas Yun menutup akun yang pertama karena ada kegaduhan di Sobat Ngarit, saya rasa itu kurang tepat teman. Karena ini media sosial. Apapun itu, alasan yang sebenarnya adalah hanya Mas Yun sendiri yang tahu teman. Tahun depan kah atau tahun depannya lagi? Tahun ini kayaknya mungkin ya. Kalau tahun depan itu kalaupun bisa mungkin bulan Oktober aku rasa. Waduh. Ini kalau papi udah bicara itu biasanya kejadian loh. Wah, kalau ini kan dulu aku bilang gini, Ron, nikah itu kalau bisa 24 November, Ron. Apa 24 November? Udahlah 24 November. Itu kan ulang tahunnya Maki 24 November. Mas Roni tanggal 22 November. Dan perkiraan dari Papi Tom, Mas Yun tahun depan di akhir tahun juga. Ini teman, media sosial itu jangan terus-terusan kita anggap serius. Bisa juga perbincangan seperti ini muncul berbagai hal-hal yang mungkin sebenarnya kita ingin ketahui, dan itu kita anggap sebuah kebenaran. Belum tentu teman. Perbincangan di media sosial bisa hanya sekedar hiburan, bisa untuk memberi nasihat, bisa untuk memberi pandangan dan lain sebagainya teman-teman. Masalah kebenaran yang disampaikan itu tergantung diri masing-masing. Jadi jangan selalu itu kita jadikan patokan. Dulu Mas Yun pernah bilang begini, dulu Papi Tom pernah bilang begini. Ingat teman, media sosial banyak hal
bisa disampaikan untuk memberikan bumbu agar perbincangan, percakapan itu menjadi lebih hangat, lebih nyambung. Itu teman. Jadi ya kita harus bijak lah. Ketika Papi Tom menyampaikan begini, ya bukan berarti terus sudah pasti bulan itu, tahun itu. Siapa tahu nanti memang akhir tahun ini, atau awal tahun depan, atau akhir tahun depan, atau malah tahun depannya lagi. Itu bukan kita yang bisa menentukan, teman-teman. Mas Yun sendiri dan Yang Maha Kuasa, teman-teman. Ingat itu. Ternyata 22. Wah, Yang berasa 2 hari, berasa 2 hari lah, berasa 2 hari. Berasa 2 hari. nebak bola kemarin juga betul, Papi. Jangan-jangan Papi nih yang wali. Aduh. Wali. Ampun. Ya, tapi gini Yun. Tapi kalau kita berbicara lagi ya ini ya, maksudnya gini. Dulu itu kan kamu kan banyak yang hujat, ya kan? Banyak yang nggak suka dengan ketika kamu bersinar, ya kan? Ya, apa yang harus kita lakukan ketika ada banyak orang yang nggak suka sama kita? Ini kan pertanyaan nih. Apa yang harus kita lakukan ketika orang nggak suka sama kita? Yang harus kita lakukan ya diem. Ya, kenapa diem? Ya, karena ketika kita beruntung, 1000 orang itu akan nggak suka dan mau menjatuhkan kita. Dan kalau misal kita itu menjadi orang nggak beruntung, ya pasti kita akan menjatuhkan 1000 orang. Jadi gini analoginya gini. Cece, aku tak ingat. Ini. Jika ada orang yang hebat, sukses, maka dia akan sebentar. Jika ada orang yang hebat dan sukses, maka dia akan tidak disukai 1000 orang. Namun, jika kita belum sukses dan kita adalah orang yang memang mempunyai hati yang nggak baik, maka dia akan mencari 1000 orang untuk dibenci. Nah, itulah. Jadi orang yang dia itu sukses dibenci oleh 1000 orang. Kalau orang yang dia itu nggak sukses, dia itu membenci 1000 orang. Nah itu. Nah, jadi ya sudah. Sekarang kan meskipun kemudian TikToknya nggak seramai dulu, tapi kan lebih happy kita. Betul, Bi. Ya. Ya tadi itu kata-kata yang tak pikir itu. Papi, ini akunnya Rido itu setiap 2 akun langsung diblok, Bi. Gimana? Akunnya Rido setiap 2 akun diblok sama TikTok. Loh, kan hubungi Mas Adrian harusnya. Oh, gini. Ya dong. Hubungi Mas Adrian. Nggih. Ya. Yo Yun, saya ini lagi pada mau flag. Aku mau ke Jambi. Nggih, hati-hati, Bi. Ya, Di ke jalan Jambi. selalu ingat Mama di setiap Ini ke Jambi apa? di mana kaki Papi berpijak. Kita ke Palembang ternyata anjir. Siap. Sorry. Makasih. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Saya rasa tepatnya yang disampaikan Papi Tom, teman-teman. Ketika kita sedang di atas, akan banyak orang yang membenci kita, iri dengan kita. Kesalahan sedikit yang kita lakukan itu menjadi bola panas yang bisa menjadi sesuatu untuk menjelekkan kita, teman. Tetapi ketika kita sedang di bawah, akan banyak orang mencaci kita, merendahkan kita. Itu tadi yang disampaikan Papi Tom, teman. Oke,
Saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya dari apa yang sudah disampaikan Mas Iyun, Papi Tom. Demikian juga dengan apa yang dilakukan Amy Amoy teman-teman. Banyak hal positif di situ. Oke, silakan teman-teman sampaikan pendapat, saran dan lain sebagainya di kolom komentar, dan jangan lupa selalu berbuat baik teman-teman. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan. Srek, srek, srek.